Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fatma Rida AS, guru Bahasa Inggris UPT SMP Negeri 5 Medan, ingin berpartisipasi sebagai finalis apresiasi guru dan tenaga kependidikan dalam menyambut Hari Guru Nasional 2021. Kali ini temanya dengan bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Berharap bahwa dengan ini pendidikan di Indonesia akan semakin baik walaupun di masa pandemi. Semangat untuk anak-anak dan doakan guru-guru kalian bisa berbuat yang lebih baik lagi. Tetap berinovasi dan semangat dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi motivasi saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah saya ingin meningkatkan kemampuan dalam mengajar serta memotivasi diri dan orang lain untuk tetap berkarya serta berinovasi dalam pembelajaran di kelas baik PTM maupun daring. UPT SMP Negeri 5 Medan telah memulai pembelajaran secara PTM dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu pembelajaran hybrid saya perlakukan di dalam kelas untuk siswa yang belajarnya di rumah. Jadi mereka belajar, saya mengajar di dalam kelas, kemudian saya bikin live di IG atau di Facebook, sehingga siswa yang sedang berada di rumah juga ikut belajar bersama kami di dalam kelas. Zoom class juga saya buat dengan mengundang guru dari luar negeri untuk praktek berbicara dengan anak-anak, sehingga pembelajaran lebih interaktif. Di dalam kelas, pembelajaran saya lebih berfokus kepada reading dan speaking dengan metode interaktif antara siswa sehingga mereka berani untuk berbicara satu sama lain dalam berbahasa Inggris. Bekerja sebagai tenaga pengajar, saya juga membantu kepala sekolah dalam melaksanakan beberapa kegiatan di sekolah seperti vaksin. Kemudian melatih siswa pada kegiatan sosialisasi pembelajaran AKM. Untuk kegiatan di luar, saya juga ikut mendampingi fasilitator IG dalam melatih guru SMP 39 dan SMP 35 dalam sosialisasi pembelajaran berbentuk AKM. Kemudian saya menjadi moderator pada webinar yang dilaksanakan oleh IG Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Pada pembelajaran daring, saya biasanya mengajar dari rumah dengan membuat video pembelajaran, memberikan pendapat kepada kawan-kawan atau menanyakan pendapat atau kita memberikan pendapat kepada kawan-kawannya. Giving and asking opinion, itu tema kita. Dalam pembelajaran naratif teks misalnya, saya suka berinovasi dengan menyajikan suatu cerita dongeng di mana saya yang mengisi suara dalam karakter-karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian saya beri tantangan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama. In here, I will reading the 10 story. The title is The Cows and the Lion. Ternyata saya dapat melihat anak-anak Indonesia itu sangat-sangat kreatif jika mereka diberi kesempatan untuk tampil, bahkan mungkin lebih baik dari gurunya. Kemudian dalam pembelajaran saya juga suka mengundang teman-teman saya di perkumpulan guru internasional sebagai penyaji dalam pembelajaran saya. I hope I pronounced that correctly. My name is Jessica Gonzalez. I am 28 years old and I'm an English teacher for high school in Chile. Hai, SMP Negeri 5 Medan, Paksranayu. Selamat pagi anak-anak. My name is teacher Askari. I am Miss Fatma Rida's friend. Anak-anak juga suka untuk pembelajaran listening, mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Pembelajaran dibagi dua, yaitu satu belajar di sekolah dan daring. Jadi jadwal daring itu setiap hari Selasa dan Sabtu.
Jadi anak-anak ada yang di sekolah untuk PTM dan di rumah belajar daring. Ujian dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, saya menggunakan Google Form. Yang kedua, saya menggunakan PDF. Jika anak-anak tidak bisa membuka Google Form, maka saya berikan 2 alternatif. Untuk kuis harian, saya senang memakai aplikasi Quizizz. Biasanya di sini saya buat seperti lomba. Jadi siswa yang jawaban tertinggi dengan waktu yang tercepat, maka akan saya beri hadiah juara 1 sampai juara 3 per kelasnya, sehingga mereka senang mengerjakan kuisnya. Kemudian biasanya laporan nilai siswa saya berikan secara soft copy kepada wali kelasnya maupun dengan cara tertulis. Kemudian catatan anak-anak ini biasanya saya minta ditulis di buku catatan, kemudian latihan di kertas lembar. Tetapi pada pembelajaran di kelas saya memotivasi siswa dengan meminta mereka untuk membuat catatannya itu terlihat cantik atau rapi, sehingga siswa senang dengan catatan atau buku-buku mereka, sehingga lebih terfokus kepada belajar, bukan memanfaatkan gadget yang tidak bermanfaat. Jadi catatan-catatan anak-anak ini sudah mulai terlihat bagus setelah dimotivasi, terlihat indah, sehingga mereka pun rajin membaca bukunya. Untuk itu terkadang saya memberikan penghargaan kepada siswa terbaik. Hal ini saya lakukan untuk menghargai bagi siswa-siswa yang rajin. Misalnya saya memberikan penghargaan pada siswa dengan tugas terbaik. Biasanya dia lebih on time mengumpulkan tugasnya. Kemudian ada yang best speaker. Best speaker ini kalau dia mengumpulkan voice note, suaranya bagus, bacaannya bagus, dan rajin bertanya. Ada juga siswa dengan tulisan terbaik. Saya juga berikan penghargaan kepada mereka yang tulisannya rapi, cantik, kemudian dihias. Ada juga yang siswa yang tidak punya kemampuan yang intelijensi yang tinggi tapi sangat rajin dalam belajar. Untuk memberikan materi, kadang-kadang saya suka menggunakan Pinterest, aplikasi Pinterest. Di situ saya mengambil bahan pembelajaran. Terkadang saya buat sendiri menggunakan laptop di Windows, kemudian saya bagikan dalam bentuk PDF. Demikianlah laporan dari kegiatan pembelajaran saya, baik secara BDR atau daring ataupun tatap muka. Saya Fatma Rida AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.